Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Yusaputra dengan NIM C1C021088. Di video kali ini saya akan membahas mengenai PPh pasal 22. Ada 3 submateri yang akan saya sampaikan. Yang pertama PPh pasal 22 impor, yang kedua PPh pasal 22 bendaharawan, dan yang ketiga PPh pasal 22 industri lainnya. Yang pertama PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, Pemda, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Kemudian badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, dan wajib pajak badan tertentu untuk pemungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Kemudian PPh pasal 22 impor. Objek dan tarif PPh pasal 22. Yang pertama, untuk barang tertentu dilihat dari lampiran 1 PMK nomor 34 garing PMK 10 garing 2017, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor. Yang kedua, barang tertentu lainnya dilihat dari lampiran nomor 2 PMK nomor 34 garing PMK 10 garing 2017, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga, kedelai, gandum, dan terigu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor atau API. Yang keempat, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor atau API, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kelima, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung yang tidak menggunakan API dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang keenam, barang yang tidak dikuasai dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Pemungut PPh pasal 22 adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu ada ilustrasi perhitungan PPh pasal 22 impor. Di sini tertera pada tanggal 1 Januari 2016, PT Wirakarya mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur $100.000. Barang yang diimpor adalah jenis barang tidak termasuk dalam barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 10 garing 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut 10% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar 10.000 US dollar. Kita diminta menghitung PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT Wirakarya memiliki API angka pengenal impor dan jika tidak memiliki API. Jawabannya, di sini kita ketahui harga faktur senilai $100.000. Kemudian biaya asuransi dengan perhitungan 5% dikali $100.000, hasilnya 5.000 US dollar. Kemudian beban angkut dengan perhitungan 10% dikali $100.000, hasilnya $10.000. CIF atau Cost Insurance and Freight A ditambah B ditambah C, hasilnya 115.000. CIF dalam rupiah 115.000 US dollar dikalikan dengan 10.000, hasilnya 1.500.000. Kemudian bea masuk dengan perhitungan 20% dikali 1.150 juta adalah 230 juta. Dan bea masuk tambahan 10% dikali 1.150 juta adalah 115 juta. Nilai impor dengan perhitungan D ditambah C dan ditambah F adalah 1.495 juta. Jadi, PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT Wirakarya memiliki angka pengenal impor sebesar 2,5% dikali nilai impor, yaitu 2,5% dikali dengan 1.495 juta adalah 37.375.000. Sedangkan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT Wirakarya tidak memiliki angka pengenal impor adalah 7,5% dikali nilai impor, yaitu 7,5%
dikali 1.490.000 untuk Dinas Pendidikan di Kota Jambi. Pada tanggal 1 Agustus 2020, PT Wirakarya melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 20 juta. Nilai ini sudah termasuk dengan PPN. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi adalah yang pertama nilai kontrak termasuk PPN 22 juta, yang kedua DPP 100 dibagi 10 dikalikan 22 juta adalah 20 juta, dan PPN yang dipungut 10% dari DPP adalah 2 juta, dan PPh pasal 22 yang dipungut dengan perhitungan 1,5% dikali 22 juta, hasilnya 330.000. Jadi, besaran PPh 22 yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Jambi sebesar 330.000. Sebab PPh pasal 22 adalah 1,5% dikali pembelian tidak termasuk PPN. Lalu yang terakhir ada PPh pasal 22 industri lainnya. Tidak termasuk pemungut PPh pasal 22 untuk industri lainnya adalah badan usaha industri atau eksportir tertentu, yaitu yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Ini dikutip dari pasal 1 ayat 1 huruf I PMK nomor 34 garing PMK 10 garing 2017. Untuk pembayaran PPh pasal 22 industri lainnya ini, penyetoran pajak penghasilan ini dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir SSB atau kode billing paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya kepada bank, persepsi, atau kantor pos dan giro. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.